Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500993 dari semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang asas-asas dan syarat-syarat sah hukum perjanjian. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti pertemuan pada mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Sebelum kita bahas tentang apa sih asas-asas dan syarat-syarat sahnya sebuah hukum perjanjian, saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian dari perjanjian. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi kesimpulannya, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya akan kita bahas tentang asas-asas hukum perjanjian. Apabila dilihat dari segi fungsinya, maka asas dalam hukum perjanjian atau kontrak memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, membangun fondasi bagi konstruksi hukum kontrak yang kokoh, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat kontrak dalam hubungan-hubungan hukum kontekstual yang setara, jelas, dan konkret. Yang kedua, mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak untuk menentukan substansi atau isinya yang memuat hak dan kewajiban, serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas hukum menurut para ahli. Pendapat menurut Isnaini menegaskan beberapa asas hukum perjanjian atau kontrak selain asas kebebasan berkontrak, yaitu 1. Asas fakta san servanda. Yang kedua, asas kesederajatan. Yang ketiga, asas privity of contract. Yang keempat, asas konsensualisme. Dan yang kelima adalah asas itikat baik. Sedangkan menurut Maryam Darus Badrul Jaman mengemukakan beberapa asas dalam kontrak atau perjanjian, yaitu 1. Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas konsensualisme. 4. Asas kepercayaan. 5. Asas kekuatan mengikat. 6. Asas persamaan hukum. 7. Asas keseimbangan. 8. Asas kepastian hukum. 9. Asas moral. Dan yang ke-10 adalah asas kepatutan. Pada dasarnya, asas-asas yang disebutkan di atas tidak dipisahkan satu sama lain, karena keberadaannya yang mandiri dan berdiri sendiri serta setara satu sama lain. Kemudian selain itu, saling mengisi dan melengkapi. Bekerjanya asas-asas hukum kontrak berdasarkan fungsi check and balance system sehingga menjangkau perjanjian atau kontrak yang bersangkutan. Terkait dengan asas hukum yang disebutkan di atas, maka ada beberapa asas yang dianggap penting untuk diperhatikan bagi para pihak dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini dikenal dengan istilah freedom of contract atau liberty of contract. Pada dasarnya, asas ini bersifat universal karena digunakan di semua negara pada umumnya. Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya, sepanjang tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak tersebut adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 tersebut pada dasarnya 1. Memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini berasal dari kata Latin consensus, yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan, atau dapat diartikan
Perjanjian atau kontrak tersebut didasari adanya kata sepakat dari kedua pihak. Asas konsensualisme ini didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua pihak. Dalam KUH Perdata terdapat hal-hal yang dapat dikategori dengan cacat kehendak yang membuat perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan, yaitu kesesatan, penipuan, serta paksaan. Yang ketiga, asas kekuatan hukum mengikat perjanjian atau kontrak. Asas ini mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas hukum ini disebut juga asas fakta san servenda, yang secara konkret dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu, memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan pasal 1338 KUH Perdata yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang. Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang, maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul. Yang keempat, asas itikat baik. Asas itikat baik in good faith merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian atau kontrak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik dalam pengertian subjektif, merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlakukan telah dipenuhi. Di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain. Itikat baik dalam pengertian objektif. Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian, yaitu pada saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Dari ketentuan di atas, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Selanjutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat sahnya hukum perjanjian. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Selanjutnya akan saya uraikan satu persatu dari 4 syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang pertama, kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran atau offerty. Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi. Misalnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli tanah yang di dalamnya mengatur tentang harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dan sebagainya. Yang kedua, tentang kecakapan untuk mengadakan perikatan. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja.
Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu satu, orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa di sini yaitu berdasarkan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Pasal 330 KUH Perdata yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung nomor 447/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan itu gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Orang-orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan, objek perikatannya harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu objek persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. KUH Perdata menyebutkan bahwa barang atau benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian, panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam setahun berikutnya adalah sah. Yang keempat, kausa atau sebab hukum yang halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual beli barang haram, narkotika, atau perjanjian perdagangan orang atau manusia dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzak berasal dari bahasa Belanda atau kausa berasal dari bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Itulah alasan mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bukanlah hal yang sulit kan? Dan sebuah perjanjian tertulis yang sudah kita buat akan memiliki kekuatan hukum jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Semoga semua materi dari saya ini bisa membantu dan bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.